Selamat datang kembali di Layar Aksi ID, tempat di mana beberapa film aksi yang jarang dibahas, orang akan kita rangkum di sini. Pada kali ini kita akan membahas kisah Jack Ryan yang kembali menghadapi ancaman global ketika sebuah konflik rahasia berpotensi memicu perang besar yang melibatkan kekuatan-kekuatan dunia. Penasaran dengan alur cerita lengkapnya? Tanpa banyak basa-basi, inilah alur cerita dari film. Diceritakan di Dubai, dua agen rahasia menyusup ke sebuah gedung dengan pengawasan jarak jauh dari Nigel. Saat memantau operasi melalui kamera, Nigel menyadari bahwa Liam dan pasukannya memasuki area garasi. Ia segera memperingatkan kedua agen agar mundur karena situasi menjadi terlalu berisiko. Tetapi mereka tetap melanjutkan misi. Setelah berhasil membuka beberapa lapis pengamanan, mereka memasuki ruang server dan mulai menyalin data penting. Namun, tak lama kemudian pasukan bersenjata menemukan lokasi mereka. Terjadi konfrontasi sengit yang membuat kedua agen kewalahan. Salah satu agen terluka saat berusaha mempertahankan posisi, sementara proses pengunduhan data belum selesai. Situasi semakin memburuk hingga operasi tersebut berakhir gagal. Sebelum memutus sambungan komunikasi, Liam menyampaikan pesan singkat kepada Nigel. Di New York, mantan analis CIA bernama Jack menjalani kehidupan yang jauh lebih tenang. Suatu pagi saat berolahraga, ia menyadari sebuah mobil terus mengikutinya. Jack mencoba menghindar dengan berpindah-pindah lokasi, mulai dari taman, restoran, hingga toko buku. Namun kendaraan itu selalu berhasil menemukannya. Pada akhirnya, Jack dihentikan dan dibawa ke dalam mobil. Di sana ia bertemu James, mantan atasannya yang kini menjabat sebagai wakil direktur CIA. James menjelaskan bahwa ia membutuhkan bantuan Jack untuk pergi ke Dubai dan mengambil informasi penting yang sebelumnya dimiliki Nigel. Tak lama kemudian mereka bergabung dengan agen CIA bernama Mike yang ditugaskan mendampingi Jack. Meski tidak sepenuhnya memahami misi tersebut, Mike menerima tugas itu karena alasan pribadi dan kebutuhan finansial. Setibanya di Dubai, Jack mengenakan alat komunikasi dan menghadiri sebuah pesta di atas kapal untuk menemui kontaknya. Di tengah keramaian, Nigel tiba-tiba menghampirinya dan menaruh kecurigaan bahwa pertemuan itu adalah jebakan. Jack berusaha menjelaskan bahwa dirinya datang atas permintaan James, tetapi situasi semakin rumit ketika gangguan sinyal menghambat komunikasi dengan Mike. Nigel melihat perangkat komunikasi Jack dan semakin curiga sebelum akhirnya meninggalkan lokasi. Jack mengejar Nigel hingga ke dek atas kapal. Di sana Nigel menjelaskan bahwa sebenarnya James sedang menghadapi masalah yang lebih besar daripada yang terlihat. Pada saat yang sama, Emma yang misterius mengawasi dari kejauhan. Ketika Mike mencoba mendekatinya, Emma segera bergerak dan berhasil naik ke kapal. Tidak lama kemudian, seorang pria tak dikenal muncul di dekat Nigel dan membuat situasi menjadi kacau. Nigel roboh, sementara Emma langsung mengarahkan senjatanya ke Jack. Untuk menyelamatkan diri, Jack melompat ke sebuah perahu kecil yang digunakan pelaku untuk melarikan diri. Kejar-kejaran pun terjadi di perairan Dubai. Jack berusaha mengendalikan situasi ketika perahu melaju semakin cepat dan hampir menabrak kapal lain. Setelah perjuangan panjang, keduanya terjatuh di dekat dermaga. You'd already be dead. Saat Jack hampir mendapatkan informasi dari pria tersebut, Liam yang bersembunyi di kejauhan menghentikan kemungkinan itu dengan satu tembakan presisi. Beberapa saat kemudian Mike tiba di lokasi, tetapi Emma lebih dulu mengambil kendali situasi dan membawa mereka pergi sebelum pihak berwenang datang. Keesokan paginya, James menerima paket misterius berisi berkas bernama Starling. Tak lama kemudian, ia mendapat panggilan langsung dari Liam yang menuntut sesuatu yang sebelumnya diberikan Nigel kepada Jack. Liam menginginkan barang itu kembali dan memberi tekanan kepada James untuk segera menemukannya. Sementara itu, di sebuah rumah persembunyian, Emma mulai menunjukkan betapa banyak informasi yang ia miliki tentang masa lalu Jack dan Mike. Ia menjelaskan berbagai peristiwa yang pernah melibatkan mereka dan mengungkap bahwa Jack kini menjadi tersangka utama dalam sebuah kasus besar. Sit. Your friend in there. And you, Jack Ryan, I'm sure...
I heard you were smarter than this. Emma juga menunjukkan foto James dan mengungkap sebuah insiden lama yang berdampak besar pada karirnya, membuat posisi James di CIA tidak lagi sama seperti sebelumnya. Jack sebenarnya sudah mengetahui versi resmi kejadian itu, tetapi Emma mengungkap bahwa ada banyak hal yang selama ini disembunyikan. Ia menunjukkan sejumlah dokumen dan foto yang menggambarkan sisi lain dari peristiwa tersebut. Menurut Emma, setelah tragedi 11 September, James dan Nigel dipilih untuk membentuk satuan tugas rahasia bernama Starling. Unit ini diberi kewenangan luas untuk menjalankan operasi berisiko tinggi demi memburu ancaman keamanan internasional. Dalam prosesnya, berbagai tindakan kontroversial dilakukan atas nama keamanan nasional. Seiring berjalannya waktu, tekanan dari berbagai negara membuat keberadaan Starling semakin sulit dipertahankan. James akhirnya harus menanggung konsekuensi dari program tersebut, termasuk menjaga kerahasiaan identitas para anggota lapangan seperti Liam. Emma kemudian menjelaskan bahwa Nigel sebenarnya tidak memiliki informasi yang hendak diserahkan malam sebelumnya. Pertemuan itu hanyalah upaya untuk menghubungi James. Ia juga mengungkap identitasnya sebagai agen dinas rahasia Inggris dan menyatakan bahwa sejak saat itu Jack berada di bawah pengawasannya. Setelah memberi kabar kepada James, Emma membawa Jack dan Mike ke Inggris. Mereka dijemput oleh atasannya, Andrew, yang tidak senang karena Emma bertindak tanpa izin. Namun Emma bersikeras bahwa situasinya terlalu penting untuk diabaikan. Tak lama kemudian, James tiba dan memperlihatkan berkas Starling yang baru diterimanya. Di dalamnya terdapat foto dua agen yang tewas dalam operasi Nigel yang gagal. Jack terkejut karena mengenali salah satu agen tersebut dari masa tugasnya di CIA. James menjelaskan bahwa 2 tahun sebelumnya, kedua agen itu direkrut Liam yang berusaha menghidupkan kembali Project Starling. Setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik proyek tersebut, mereka mencoba mencari bantuan dari Nigel. Sayangnya, Liam mengetahui langkah mereka terlebih dahulu. Ketegangan meningkat ketika Jack mengetahui bahwa James telah mengirimnya ke pertemuan berbahaya tanpa menjelaskan situasi sebenarnya. Perdebatan pun terjadi. Jack mempertanyakan keputusan-keputusan masa lalu James, sementara James membela tindakannya sebagai upaya melindungi banyak orang di tengah ancaman terorisme. Bagi James, Starling lahir karena sistem yang terlalu lambat dalam menghadapi ancaman nyata. Namun bagi Jack, metode yang digunakan telah melampaui batas. Dalam rapat bersama Dinas Rahasia Inggris, Jack menegaskan bahwa Nigel tidak sempat memberikan apapun kepadanya. Andrew lalu menjelaskan bahwa sebuah flash drive ditemukan pada pelaku yang terlibat dalam insiden tersebut. Meski rusak, sebagian datanya berhasil dipulihkan. File-file itu berisi gambar pengawasan wilayah pegunungan Karakoram, beberapa lokasi di London, dokumen berkode, serta catatan transaksi keuangan. James segera mengenali pola tersebut sebagai bagian dari operasi Aldgate, sebuah rencana yang pernah digagalkan 20 tahun sebelumnya. Operasi itu terkait dengan kelompok militan radikal PMN yang pernah disusupi oleh Starling. Berdasarkan informasi yang tersedia, James yakin ancaman lama itu telah muncul kembali melalui jaringan yang dipimpin Liam. Andrew awalnya ragu karena bukti yang ada masih terbatas. Namun setelah mempertimbangkan semua informasi, ia memerintahkan timnya untuk meningkatkan pengamanan di lokasi-lokasi penting. Setelah rapat selesai, James menghubungi Direktur CIA Elizabeth dan menceritakan seluruh latar belakang kasus tersebut. Bertahun-tahun sebelumnya, Nigel dan Liam pernah menjalankan operasi di Karachi untuk membongkar rencana PMN. Investigasi mereka membawa tim ke sebuah rumah mewah yang diduga menjadi pusat aktivitas kelompok itu. Dari operasi tersebut, mereka memperoleh informasi penting mengenai sebuah tempat persembunyian di Aldgate yang kemudian membantu menggagalkan serangan besar hanya beberapa jam sebelum terjadi. Peristiwa itu menjadi titik akhir bagi Starling. Program tersebut resmi dibubarkan, tetapi Nigel kemudian menemukan bahwa Liam diam-diam terus menjalankan jaringan itu selama bertahun-tahun tanpa sepengetahuan banyak pihak. Setelah peristiwa 11 September, Liam kehilangan kepercayaannya pada jalur politik dan diplomasi. Ia meyakini bahwa ancaman besar hanya dapat dihentikan melalui tindakan langsung. Merasa dikhianati oleh sistem yang pernah ia layani, Liam mengirim pesan kepada CIA bahwa ia akan meneruskan metode yang pernah diajarkan kepadanya. Tak lama kemudian, Elizabeth tiba di markas Dinas Rahasia dan membantu meredakan ketegangan antara berbagai lembaga. Beberapa waktu setelah itu, Jack dan Emma berada di dalam sebuah van sambil mengawasi rumah persembunyian Aldgate. Mike melakukan pengamatan dari sebuah restoran di dekat lokasi dan melihat seorang pria yang bertingkah mencurigakan. Ia segera mengikutinya. Pria itu menyadari dirinya diawasi dan mencoba melarikan diri, tetapi Mike berhasil mengejarnya dan membawanya untuk diperiksa. Sementara itu, Jack, Emma, dan tim agen memasuki rumah persembunyian tersebut. Di dalamnya mereka menemukan sejumlah senjata serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan Tower Bridge. Chief. Right this way. We rely on our soldiers. Doc, what do you got?
Pria yang diamankan Mike kemudian diperiksa, namun ia bersikeras bahwa dirinya hanyalah kurir yang dibayar untuk mengambil sebuah paket. Jack dan Emma segera melaporkan temuan mereka kepada atasan, tetapi keduanya merasa semuanya berjalan terlalu mudah. Saat membahas situasi itu, Jack menyadari bahwa seluruh operasi kemungkinan hanyalah pengalihan perhatian untuk menjauhkan tim dari James. Pada saat yang sama, Elizabeth memasuki sebuah kendaraan yang tiba-tiba mengalami ledakan hebat. Insiden itu juga menjatuhkan James. Komunikasi dengan James langsung terputus sehingga Jack, Mike, dan Emma segera kembali ke van dan menuju lokasi. Ketika sadar, James mendapati beberapa agen terluka dan situasi telah berubah menjadi kacau. Di kejauhan, Liam terlihat meninggalkan area tersebut. James yang marah langsung mengejarnya melintasi jalanan London. Kabar itu segera sampai kepada Emma yang meminta Jack memutar arah kendaraan untuk membantu pengejaran. Pengejaran berlangsung cepat di tengah lalu lintas kota. James berusaha mendekati Liam, sementara kendaraan lain yang diduga milik kelompok Liam mencoba menghalangi jalannya. Situasi semakin rumit ketika polisi juga mulai berdatangan. Jack dan tim akhirnya berhasil menyusul dan membantu James keluar dari situasi berbahaya tersebut. Setelah berhasil meninggalkan lokasi, mereka berlindung di sebuah bunker militer untuk menganalisis informasi terbaru. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa orang-orang yang terlibat dalam pengejaran bukan berasal dari PMN, melainkan dari kelompok paramiliter Rusia bernama Odomstad. Kelompok itu pernah dibubarkan bertahun-tahun sebelumnya, tetapi kini tampaknya kembali aktif. James menjelaskan bahwa Nigel sebelumnya dikirim ke Dubai untuk menyusup ke jaringan Liam dan mengumpulkan informasi yang cukup agar CIA dapat mengambil tindakan. Jack kemudian menyadari bahwa Liam sengaja membiarkan James tetap hidup karena peristiwa terbaru memberinya peluang untuk memengaruhi situasi politik dan intelijen yang sedang berkembang. Perdebatan pun terjadi mengenai tujuan sebenarnya Liam. Di tengah diskusi, seorang kolonel masuk dan memberitahu bahwa ada pesanan makanan yang ditujukan untuk James. Hal itu membuat semua orang waspada karena menunjukkan bahwa lokasi persembunyian mereka kemungkinan sudah diketahui. Setelah paket diperiksa dan dinyatakan aman, James menemukan sebuah pesan singkat di dalamnya. Pesan tersebut memberinya petunjuk penting mengenai lokasi berikutnya yang mungkin digunakan Liam. Saat membaca pesan itu, James langsung memahami arah penyelidikan selanjutnya dan menyadari bahwa permainan Liam masih jauh dari selesai. Beberapa waktu kemudian, James menemukan Liam berada di luar Galeri Nasional, sementara sejumlah rekannya berbaur di antara para wisatawan. Liam terus melontarkan sindiran yang membuat James semakin kesal. Tim James berusaha mendekat untuk membantu, tetapi Liam sudah mengetahui keberadaan mereka. Mereka segera menyadari adanya ancaman dari kejauhan yang membuat situasi menjadi sangat sensitif. Liam kembali menekan James agar membiarkannya melanjutkan operasinya dan meminta informasi yang diyakininya pernah diberikan Nigel. James mengaku tidak mengetahui apa yang dimaksud. Untuk meredakan situasi, Jack mengatakan bahwa benda yang dicari Liam masih berada di Dubai. Liam menerima jawaban itu dan mengatakan bahwa ia akan menghubungi mereka lagi di lain waktu. Setelah kembali ke bunker, Jack mengakui bahwa ia sebenarnya tidak memiliki apapun dan hanya mencoba membeli waktu. Ia menunjukkan bungkus rokok milik Nigel yang sudah diperiksanya tetapi tidak menemukan petunjuk berarti. Menurut analisisnya, Liam kemungkinan mengira Nigel telah menitipkan sesuatu kepada Jack. Karena itu, Nigel mungkin sengaja menggunakan benda biasa untuk mengalihkan perhatian pihak yang mengawasinya. Jack menduga informasi yang sebenarnya disimpan di tempat lain yang jauh lebih aman. Malam harinya, Emma mengajak Jack ke sebuah pub dan memperoleh akses ke apartemen lama Nigel. Di sana terungkap bahwa Emma adalah putri Nigel. Mereka mulai memeriksa seluruh apartemen dan menemukan sebuah komputer tua yang sengaja dipertahankan Nigel karena dianggap lebih aman dari ancaman digital modern. Awalnya Emma tidak menemukan apapun yang berguna, tetapi Jack menggunakan kemampuan analisisnya untuk memeriksa data yang tersimpan. Ia menyadari bahwa Nigel tidak pernah mengunduh informasi penting tersebut. Sebaliknya, ia hanya memantau transmisi secara langsung. Jack kemudian menghubungi Patrick, seorang teknisi CIA, dan memintanya melacak sumber transmisi itu. Saat menelusuri apartemen, Emma menemukan foto lama dirinya bersama Nigel saat perayaan Halloween. Temuan itu memicu ingatan Jack tentang sebuah julukan yang pernah digunakan Liam untuk Emma. Dari sana, Jack menyimpulkan bahwa Liam kemungkinan pernah berada di apartemen tersebut. Kesimpulan itu mengarah pada dugaan bahwa ada seseorang di dalam lembaga mereka yang selama ini membocorkan informasi. Emma lalu menghubungi Andrew dan memberitahu bahwa pencarian di apartemen tidak menghasilkan apapun. Pada saat yang sama, Jack menghubungi James dan menjelaskan bahwa tujuan awal misi Dubai adalah mengirimkan informasi penting terkait Starlink kepada CIA. Tetapi proses itu terganggu sebelum selesai. Kini Jack bertekad menyelesaikan apa yang sebelumnya diupayakan Nigel. Keesokan paginya, seseorang yang memantau bunker
melaporkan pergerakan tim kepada Liam. Sementara itu, Jack dan Emma tiba di bandara untuk melanjutkan penyelidikan. Berkat jaringan pengawasannya yang luas, Liam mengetahui langkah mereka dan mulai menyesuaikan rencananya. Tak lama kemudian, Mike bergabung dengan mereka di pesawat. Emma juga memberi kabar bahwa ia telah menghubungi pihak intelijen Arab dan akan bertemu dengan tim setempat. Informasi tersebut segera sampai ke pihak yang tidak diinginkan, membuat Liam memutuskan untuk menuju Dubai juga. Di saat yang sama, James kembali ke Amerika Serikat untuk menangani perkembangan situasi dari sana. Setibanya di Dubai, Jack, Emma, dan Mike disambut oleh seorang perwira Arab yang pernah bekerja sama dengan Nigel. Dengan bantuannya, mereka melanjutkan pencarian petunjuk yang mungkin dapat mengungkap seluruh jaringan operasi yang selama ini tersembunyi. Jack kemudian menghubungi Patrick yang berhasil melacak sumber transmisi yang selama ini mereka cari. Sinyal itu berasal dari sebuah gedung pencakar langit di kawasan Dubai Marina. Tak lama kemudian, Emma, Jack, dan Mike memasuki gedung dengan bantuan arahan Patrick melalui alat komunikasi. Saat mencapai lantai atas, Jack dan Emma berhadapan dengan sejumlah penjaga. Setelah konfrontasi singkat, mereka berhasil mengamankan area tersebut. Kerusakan pada beberapa bagian ruangan menyebabkan lantai kaca retak dan runtuh sebagian. Emma sempat terpeleset ke arah celah yang terbentuk, tetapi Jack berhasil menariknya kembali ke tempat aman. Di sisi lain, Mike memasuki ruangan berbeda dan dengan cepat menyingkirkan berbagai ancaman yang ada. Ketika seorang penjaga mencoba mendekati rekan-rekannya secara diam-diam, Mike segera menghentikannya. Really doing this. Pada saat yang sama, Liam dan timnya tiba di gedung. Ketiga agen terus bergerak ke lantai yang lebih tinggi sambil menghadapi berbagai hambatan di sepanjang jalan. Mike kemudian berpisah untuk memantau situasi dari luar, sementara Jack dan Emma melanjutkan misi. Mereka menggunakan alat pemadam api untuk menciptakan gangguan visual yang membantu mereka melewati pertahanan terakhir. Setelah mencapai ruang utama, mereka menemukan pintu dengan sistem keamanan khusus. Emma membuka akses dengan cara alternatif, lalu mereka berhasil masuk ke ruangan server. Dengan arahan Patrick, Jack menghubungkan perangkatnya dan mulai menyalin seluruh data yang tersimpan. Dari informasi yang muncul, dugaan mengenai keterlibatan Andrew akhirnya terkonfirmasi. Namun pada saat yang sama, Liam dan anak buahnya memasuki ruangan sehingga situasi kembali memanas. Jack juga memberitahu bahwa James sebenarnya tidak kembali ke Amerika dan sedang menuju lokasi mereka. Di atap gedung, Mike mengambil kendali sebuah derek untuk membantu tim dari luar. Kedua pihak terus berusaha menguasai ruangan server. Sebuah ledakan kecil sempat mengganggu proses transfer data dan membuat situasi semakin kacau. Emma berusaha mempertahankan posisinya, sementara Patrick mengumumkan bahwa proses pengunduhan hampir selesai. Ketika seluruh data akhirnya berhasil diamankan, Mike menggunakan derek untuk menciptakan gangguan yang memberi keuntungan bagi timnya. Jack dan Emma memanfaatkan kesempatan itu untuk terus menekan lawan mereka. Dalam kekacauan tersebut, Emma mengalami luka dan Jack segera membawanya ke tempat yang lebih aman. Setelah itu, Jack menyerahkan sebuah tablet kepada Liam dan membuatnya percaya bahwa perangkat tersebut berisi seluruh data yang dicari. Sesaat kemudian, sebuah helikopter muncul di dekat gedung dan tim bantuan yang dipimpin James tiba di lokasi. Kehadiran mereka membalikan keadaan dan mengakhiri konfrontasi yang berlangsung di ruang server. Hey, Jack. This was. Keesokan harinya, Andrew resmi ditahan setelah bukti-bukti yang terkumpul menguatkan keterlibatannya. Emma berhasil pulih dari luka-lukanya dan berjanji akan kembali bekerja sama dengan Jack di masa depan. Beberapa waktu kemudian, Jack kembali ke CIA dan menerima posisi penting sebagai wakil James, menandai awal babak baru dalam karirnya. Well, you seem a bit nervous. Thanks for coming. Film pun akhirnya selesai. Terima kasih telah mengikuti alur cerita film yang saya sajikan. Jangan lupa untuk selalu menonton film aslinya untuk menikmati adegan epik yang ditampilkan. Jangan lupa tinggalkan jejak.